Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut Grand Chess Tour Super Pet Rapid dan Blitz Polandia yang merupakan seri pertama dari rangkaian Grand Chess Tour 2024 ini. Ada 5 seri nantinya kawan. Seri pertama ini Super Pet Rapid dan Blitz Polandia, nanti disusul ke Romania kawan dengan permainan klasik. Kemudian ada Super United Croatia Rapid dan Blitz. Dan di 2 seri terakhirnya kita akan ke Amerika Serikat, tepatnya di Missouri, St. Louis. Ada Rapid dan Blitz dan Sinquefield Cup kawan. Itulah mengenai jadwal-jadwal ataupun seri-seri dari Grand Chess Tour tahun ini. Nah, untuk Super Pet Rapid dan Blitz Polandia ini kawan diikuti oleh 10 pemain. 4 pemain utama Grand Chess Tour ada Anish Giri, Domara Jukukes, Nordibek Abdusattorov, Pragnananda, dan juga ada tambahan 6 pemain wildcard. Ada Vincent Kemmer, Kirill Shevchenko yang merupakan pemain wildcard tahun lalu juga kawan. Dia menempati posisi ke-8 tahun lalu. Tapi di hari pertama untuk seri ini kawan permainannya impresif, 3 kali menang. Mengalahkan Gugas, mengalahkan Pragnananda, dan di game ketiga mengalahkan Vincent Kemmer. Ada Arjun Erigaisi, ada Jan-Christophe Duda, wildcard sekaligus sebagai pemain tuan rumah juga untuk seri Super Pet Rapid dan Blitz Polandia ini kawan. Dan ada juga Wei Yi dan juara tahun lalu Magnus Carlsen. Magnus Carlsen juga sebagai wildcard kawan di Grand Chess Tour seri pertama ini. Tapi di tahun lalu banyak memenangkan seri-seri yang lain kawan. Magnus Carlsen ini walaupun bukan pemain tetap, tentu bukan pemain tetap tidak mendapatkan poin Grand Chess Tour kawan. Hanya 4 pemain inilah yang akan mendapatkan poin Grand Chess Tour kalau menang ataupun menempati posisi-posisi yang lain tetap mendapatkan poin kawan. Nah, tadi kita sudah ulas permainan Nordibek Abdusattorov yang menghajar Anish Giri. Bermain di sisi raja kawan dengan 2 pionnya. Ancaman skakmat tak bisa dihentikan oleh Anish Giri. Dan untuk game yang akan kita ulas kawan adalah permainannya Magnus Carlsen menghadapi Wei Yi. Untuk permainan Dani Dubov saya simpan untuk nanti sore kawan. Yang kebetulan juga Dubov menang pada game ke-7, memperkuat tim Moskow kawan bersama Alexander Grischuk di Russian Team Chess Championship. Kemarin sudah kita ulas 1 gamenya, nanti saya akan berikan 1 game lagi, game kemenangan. Walaupun gamenya terbilang biasa, cuma finishingnya bagus kawan. Langsung menyerah lawannya. Saat blunder langsung di finishing oleh Dani Dubov, langsung menyerah. Tapi sebelum kita otak-atik permainan Magnus Carlsen, ada bagusnya juga kita melihat, menyimak blundernya Gugas kawan. Di langkah ke-34, saya skip di langkah ke-32 di posisi ini kawan. Saat bermain dengan pion H5 Gugas ini, respon dari Kirill Shevchenko bermain dengan Menteri E6. Ini adalah game pada babak pertama kawan. Gugas datang sebagai pemain tetap dari Grand Chess Tour tahun ini. Setelah dia memenangkan kandidat, dia ingin membuktikan kawan bahwa di kandidat dia memang menang dengan otaknya, bukan kong-kali-kong dengan pemain-pemain India yang lain. Dan dia di sini juga ingin menantang Magnus Carlsen dalam permainan Rapid dan Blitz. Di sini kawan, setelah Menteri E6, Gugas mendapatkan posisi serang yang bagus dengan benteng E4, Menteri A2. Nah, Menteri D3, blunder besar Gugas kawan. Dalam krisis waktu, sama-sama krisis waktu sebetulnya, di mana Kirill Shevchenko hanya punya 14 detik dan Gugas masih punya 25 detik, berpikir 23 detik kawan dengan Menteri D3 blunder. Apa tujuannya? Dia ingin skakmat kawan. Tapi Gugas tidak melihat atau mungkin lupa dengan adanya kuda F5 yang menjaga peta H6. Tujuannya menyerahkan menteri, bisa melakukan skak disusul dengan pion. Kalau tidak ada kuda F5 bisa skakmat. Sikat, masih ada kuda, dan Gugas menyerah di langkah ke-36. Apa langkah terbaiknya? Tidak dengan menteri D3, menteri ke petak E2 kawan. Menantang pertukaran. Tujuannya sama nanti. Di sini mungkin akan ditolak menteri ke pusat untuk pin benteng agar tidak macam-macam. Mungkin ada pion C4, menteri mundur, backup peta E8. Mungkin berikutnya baku hantam pion ataupun gajah ini bergerak ke peta E5 ke sini nanti. Tapi blunder menteri tidak melihat atau lupa dengan adanya kuda F5, kuda caplok pion, tidak ada lagi skakmat. Hitam masih mempunyai menteri. Itulah
Blunder dari Gukes kawan di langkah ke-34 di game pertama memberikan kemenangan bagi Kirill Shevchenko. Kemudian Kirill Shevchenko di babak kedua mengalahkan juga satu pemain India lainnya, yaitu Ramesh Babu Pragnananda. Kirill Shevchenko juga mengalahkan Vincent Keymer di babak ketiga. Nah, nanti di babak keempat Kirill ini akan bertemu raksasa Magnus Carlsen kawan. Kita tunggu saja nanti malam. Besok baru bisa kita ulas. Oke, sekarang kita ke papan permainannya Magnus Carlsen. Di game kedua menghadapi Wei Yi. Wei Yi sebelumnya bermain di Tata Steel kawan. Sebelum bermain di Grandchess Tour seri pertama sebagai pemain wildcard ini. Nah, di sini Wei Yi bermain dengan pion E4. Pion C5, sisi defense oleh Magnus Carlsen, kuda F3, kuda C6, ada gajah B5, Rosolimo, Netsmedinov attack dipilih oleh Wei Yi. Magnus Carlsen memilih balasan utama bermain dengan variasi Fianchetto kawan. Variasi utama dan gajah sikat kuda C6. Ini pilihan kedua. Pilihan pertamanya adalah rokade. Kemudian setelah gajah G7, nah di sini benteng E1 kuda F6, pion E5 kuda ke D5, ada kuda C3 kuda C7, baru pertukaran gajah sikat kuda C6. Ambil balik oleh pion, bisa akan lanjutkan dengan langkah pion D3 mungkin, ataupun kuda bergerak ke pusat mungkin, terserah kalian, atau bermain dengan pion H3 mungkin. Oke, kembali ke permainan aslinya. Sekali lagi kawan, channel kami banyak variasinya di tahap pembukaan. Admin setiap kali concern menunjukkan variasi-variasi yang bisa jadi bahan referensi kalian bermain. Untuk kalian hafalkan, yang mungkin tidak kalian dapatkan dari channel-channel yang lain. Banyak sekali yang menginginkan channel kami ini langsung baku hantam, skakmat langsung. Maunya seperti itu. Tapi saya lihat di channel-channel yang lain padat ringkas, jadi saya tidak mengikutinya kawan. Saya berikan alternatif bagi para pencinta catur atau pemain pemula yang ingin belajar catur. Jadi saya sebutkan variasi-variasi di setiap game. Selalu begitu. Sekali lagi itulah kawan ciri khas channel kami yang mungkin tidak kalian dapat di channel-channel yang lain. Kita ke permainannya lagi. Baku hantam, petak C6, ambil balik oleh pion D, pion D3 sekarang. Nah, di sini setelah pion G6, kosong ruang petak G7, mestinya langsung Fianchetto pilihan utamanya kawan. Carlsen memilih pilihan kedua menterinya ke petak G7. Lagi-lagi akan saya tunjukkan jalur gajah G7 seperti ini kawan. Pion H3 terlebih dahulu kontrol petak G4 sebelum rokade. Nah, setelah kuda F6, kuda C3, rokade, kalian kembangkan gajah gelap ke E3 untuk serang pion. Mungkin di sini ada pion B6, menteri naik bersama gajah satu diagonal. Ada ide tantangan pertukaran gajah Fianchetto gelap nanti kawan. Pion E5 akan dilanjutkan oleh hitam, korban pion sementara, nanti gantinya juga ingin mendapatkan pion di sini kawan. Nah, gajah akan ke petak H6, menteri naik, jaga pion, kemudian pertukaran gajah gelap. Baru rokade pendek, idenya adalah tetap rokade pendek. Ada juga yang memainkan rokade panjang, tapi dalam permainan Rosolimo Netsmedinov attack, kita akan melihat permainan rokade pendek dari putih kawan. Menteri C7 pilihan Magnus, gajah E3, serang pion kawan. Dorong pion E5 terlebih dahulu, buka akses gajah menjaga pion. Tapi pion ini perlu di backup nanti kawan, karena tujuan gajah gelap kemungkinan akan tetap Fianchetto. Kita lihat saja ide Magnus seperti apa nanti. Setelah menteri D2, pion B6. Ya, perkuat pion C5-nya. Ada pion A4 kawan, lanjut Wei Yi, Magnus, hentikan dengan pion A5. Kuda A3, tujuannya ke sini sudah sangat jelas. Pion F6, perkuat pionnya kawan. Jadi tidak ada lagi ide ke petak G7, mungkin tetap bermain di diagonal ini nanti ke depan. Rokade, amankan raja. Gajah E6, awasi pergerakan kuda kawan. Di sini kuda tetap lompat ke C4, langsung disikat oleh Magnus, ambil balik oleh pion D, benteng D8. Lajur D terbuka, memberikan kesempatan Magnus menempatinya dengan benteng kuasai lajur D. Menteri bergeser ke E2 kawan. Tidak mencoba bergerak ke ruang gelap ini. Di sini ya mungkin kuda ke H6, ya bisa saja kalian lompat di sini, tapi kita lihat pergerakan engine tidak terlalu menyukai menteri ini bergerak ke petak C3, dia butuh waktu yang banyak untuk reposisi ke ruang-ruang yang lain kawan. Jadi menteri bergerak saja ke petak E2 oleh Wei Yi. Tentu untuk dukungan petak D1-nya kawan, untuk dukungan lebih bagi benteng-bentengnya, juga untuk menantang pertukaran benteng di lajur D nanti. Gajah 6 lanjut Magnus menantang pertukaran gajah gelap.
Di sini kawan, Stockfish menyarankan salah satu benteng ini digeser ke lajur D untuk menantang pertukaran benteng kawan. Untuk imbangi benteng hitam di lajur D ini. Magnus memilih dengan pion C3. Dengan pion ini didorong, petak D3 tidak ada yang kontrol kawan. Ya, dia ingin tetap mendapatkan kontrol di petak D4 karena Magnus ingin segera menukarkan gajah gelap. Artinya gajah tidak kontrol petak D4 lagi. Itulah ide dari WY. Dengan tantangan pertukaran benteng kawan, maksud saya mungkin dengan benteng AD1 terlebih dahulu, mungkin baku hantam akan dilakukan oleh Magnus. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan, maksud saya hitam melanjutkan mungkin kuda berkembang ke petak E7, menteri ke petak H6 untuk awasi agar raja tidak bisa rokade. Nah, raja mungkin tidak akan rokade kawan, bergerak ke petak F7 saja. Itulah beberapa opsi. Pion C3 pilihan WY. Kemudian pertukaran gajah dipilih oleh Magnus, ambil balik oleh menteri. Kuda berkembang ke petak E7 dan WY tidak juga melangkah menteri ke petak H6, percuma juga, raja aman, nggak perlu rokade. Pion B4 untuk bongkar permainan sisi menteri oleh WY kawan. Ada benteng F bergeser ke B1 terlebih dahulu sebelum bermain dengan pion B4 merupakan pilihan terkuatnya, atau dengan pion H4 kawan. Buka ruang pergerakan bagi raja. Sesegera mungkin untuk mendapatkan ruang juga mencegah pergerakan pion-pion sayap raja. Saran-saran dari engine komputer ikan bandeng saat ini Stockfish kawan, engine terkuat. Bermain dengan dua langkah itu. Tapi langsung pion B4. Magnus Carlsen tidak meladeninya. Menteri D6. Stockfish menyukai langsung ladeni saja dengan pion A pukul pion B4. Pion C pukul balik pion B4. Pion C ambil balik. Nah, di sini mungkin yang tidak disukai oleh Magnus adanya pion ini yang bisa bebas kawan. Tapi Magnus nanti juga bisa mendapatkan dua pion yang terkoneksi. Bisa tantang pertukaran benteng. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Magnus. Putih mempunyai pion bebas. Tapi jangan lupa, hitam juga punya dua pion yang terkoneksi. Tapi Magnus memilih menterinya ke D6 terlebih dahulu untuk kuasai penuh lajur D. Kalau salah satu benteng ini kawan digeser untuk ancam menteri, kemungkinan Magnus akan rela untuk bertukar menteri dengan benteng. Pion C pukul pion A5 terlebih dahulu, pion B pukul balik pion A5. Kita lihat konstruksi pion-pion sisi menteri kawan, ya simetris. Dua pion bertumpuk di lajur C kawan, satu pion terpisah di lajur A. Masih engine menilai putih mempunyai sedikit keuntungan dengan 0,8 poin evaluasi dari engine. Benteng AB1 siap menusuk ke baris ke-7. Disney Carlsen angkat rajanya kawan ke petak F7 dan pion H3 membuat langkah menunggu. Buka ruang juga pergerakan bagi raja. Benteng B2 yang terkuat. Kalau kalian mencoba menusuk ke baris ke-7, masih bisa dinetralisir dengan langkah benteng B8 kawan. Kalau kalian backup, pertukaran akan dilakukan oleh Magnus. Ditantang lagi oleh Magnus kemungkinan kawan. Ya, kemungkinan kalian akan bertukar benteng. Ada tusukan Disney, mungkin pion H4. Mungkin dirasa permainan masih tanda tanya kawan, seimbang. Tapi pion H3 pilihan dari WY. Disney Magnus angkat benteng D7 kawan. Persiapan doubling juga. Pertahankan baris ke-7-nya juga. Benteng B2. Ada menteri D3 menantang pertukaran. Melepaskan pion kawan. Tapi juga ingin berdali pion putih di lajur C. Menteri putih ambil pion C5. Magnus juga mendapatkan pion C3. Ancam benteng. Benteng doubling di lajur B. Benteng HD8 juga doubling, persiapan menusuk di sini kawan. Di sini raja naik ke petak H2 menghindari pertukaran benteng dan pion G5. Lanjut Magnus mendapatkan penguasaan ruang sisi raja kawan. Maaf kawan, ada suara odong-odong itu. Nah, WY angkat benteng ke baris ke-7 kawan, menantang pertukaran benteng. Ditolak, dorong pion sayap raja sekali lagi dengan pion H5 Magnus. Benteng 1 naik ke B3. Salah bermain dengan benteng kawan. WY di langkah ke-25. Sekarang Magnus Carlsen dalam posisi yang sangat bagus. Dengan kontrol waktu yang cukup kawan, 8 menit, sedangkan WY sudah berada di angka 1 menitan. Langkah terkuatnya ancam menteri, yaitu dengan benteng ini turun kawan. Benteng di bawah tetap menjaga baris belakang. Tapi tadi memilih dengan langkah benteng B ini yang naik ke petak B3, melepaskan penjagaan atau kontrol petak C1. Disusul benteng satunya kawan untuk memberikan ancaman Disney, diikuti dengan pion-pion nanti, atau menteri juga siap menusuk ke petak F4 melakukan skak, diikuti pion-pion nanti ke depan kawan.
Menteri A7 kembali 2 kali berturut-turut melakukan kesalahan. Pion H4, hentikan laju pion, tantang pertukaran pion. Yang terkuat menurut engine, tapi mencoba menyerang kawan di sini. Raja naik ke petak E6. Pertahankan dulu posisi benteng kawan. Magnus Carlsen tidak terburu-buru untuk melakukan serangan ataupun ke sini karena kuda juga mendapatkan serangan 2 kali oleh benteng putih. Nah, benteng pukul benteng, salah langkah kembali WY kawan, di mana pion G3 yang terkuat. Pertukaran benteng ambil balik oleh benteng ancam menteri, menteri caplok pion A5, kemudian di sini pion G4. Tujuannya apa kawan? Mengusir kuda kawan, agar nanti saat menteri bergerak ke petak F4 terbuka juga nanti tekanan pada petak F2. Nah, engine menyarankan ke petak E1 saja. Atau baku hantam pion terlebih dahulu, baru ke E1, memilih ke petak G1. Sekarang menteri ke petak F4 skak, raja turun, menteri caplok pion F2, lanjut Magnus. Nah, menteri ke B6 menantang pertukaran. Ditolak, perkuat dengan pion G3, langkah cakep untuk mengunci posisi pion, mengunci posisi raja kawan. Jika sekarang putih melakukan pertukaran menteri, tentu kuda terancam tidak bisa menyelamatkan lagi. Nanti peta F1 jadi tempat baru untuk promosi. Jadi benteng B1. Baru pertukaran menteri dilakukan oleh Magnus, ambil balik oleh benteng. Benteng D1, posisi kuda terkunci, posisi raja terkunci kawan. Tinggal nanti bagaimana bermain dengan kuda, pion-pion. Pion A5, pion H4, pion A6, benteng A1. Di sini ada pion C5, pion F5. Tantangan diterima, ambil balik menggunakan raja kawan. Agar dia terlepas dari pin. Benteng B7 serang kuda untuk berikan waktu bagi pion juga menuju petak A7. Kuda lari, pion A7. Kemudian kuda F4. Posisi yang bagus kawan untuk menyerang pion dengan benteng. Hancurkan pion, skakmat, pion promosi, sikat, benteng turun. Kemudian di sini pion E4, langkah cakep kawan. Untuk mencegah pergerakan kuda ke petak F3. Kalau terburu-buru dengan benteng ini petak A2, kuda masih bisa lari. Tapi pion E4 ini juga merepotkan. Tapi langkah terbaik, terkuat dengan pion E4. 9 langkah berikutnya skakmat tak terhentikan. Benteng F1, pin kuda, benteng A2, dan WY menyerah. Tak perlu saya tunjukkan kelanjutannya seperti apa, sudah sangat jelas kawan. Terserah kalian mau melangkah kemana. Ini sudah dapat dipastikan jatuh. Kalaupun kalian tukarkan benteng dengan kuda, ambil balik, ya kalian sulit lagi untuk mengawal pion ini kawan. Oke, itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen di hari pertama. Magnus Carlsen seperti biasa, santai dulu, calling down dulu, tidak terburu-buru panas kawan. Cukup 1 kali menang, 2 kali remis. Di hari kedua, di hari ketiga biasanya langsung tancap gas. Kita tunggu saja di hari kedua, di hari ketiga untuk sesi rapidnya. Oke, semoga permainan dari para pemain bisa menghibur kalian kawan. Dan nanti sore insya Allah saya lanjut permainan Dubop di babak ke-7 dari Russian Team Chess Championship. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.